Saya punya cerita lucu, tapi ini bukan tentang komedi. Ini sebuah rumah tangga yang patah. Saya pakai properti biar mudah dipahami ceritanya. Anggap ini ayahnya, ini ibunya, ini anaknya yang masih kecil. Ayah dan ibunya sudah berpisah karena sebuah konflik. Anaknya karena sudah remaja, jadi tidak dipermasalahkan mau ke sana, mau ke sini. Dia sudah besar, terserah gitu ya. Tetapi permasalahannya ego si ayah terlalu keras. Dia mau membiayai anaknya asal anaknya lost contact dengan ibunya. Tetapi namanya juga anak. Suatu saat dia ke rumah ibunya, marah, lalu dimarahin. Ya si ayah ini marah jadi ngemarahin ke anaknya. Kamu kalau mau ke rumah ibu silahkan. Tapi ayah nggak mau ngebiayain. Ya udah si anak ya gimana lagi mau marah ke ayahnya, takut dong dia masih kecil, mau berdebat tidak bisa, pergi ke ibunya. Terus ibunya mau apa? Mau marah juga. Siapa lagi yang mau mendampingi si anak ini kalau ibunya marah juga? Meskipun sebenarnya iya, kok bisa gitu? Kok bisa ayahnya anak-anak bersikap seperti itu? Andaikan ibunya sama-sama ego, siapa yang merawat anak ini? Apakah anak ini akan tumbuh? Apakah anak ini bisa melanjutkan hidupnya? Keluarga si ibu ini keluarga sederhana ya. Mungkin mudah saja kalau keluarga si ibu ini dari kalangan mampu, ada om, uwa, siapa saudaranya, kakek, nenek gitu ya. Pada akhirnya ibu dan anak ini berjuang semampunya, sesanggupnya, seadanya. Alhamdulillah anaknya soleh, mengerti keadaan, ya meskipun namanya anak remaja. Kadang pengaruh pergaulan, lingkungan, perdebatan sering terjadi antara ibu dan anak ini. Mereka sama-sama berjuang, berjuang sabar, berjuang menahan rasa yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Mungkin ingin marah, entah marah pada takdir, entah marah pada situasi yang mereka jalani gitu ya. Dan ayah ini entah gimana sama keluarga barunya ya. Tiba-tiba datang, ngejemput anak, tanpa rasa bersalah. Dulu sudah bilang apa ke anak, sumpah apa gitu ya. Dia datang tanpa rasa bersalahnya, tanpa konfirmasi ke mantan istrinya. Bukan berarti mantan istrinya harus dihormati atau gimana. Setidaknya seperti teman kek, ya. Ini juga sama-sama anaknya, setidaknya komunikasi. Kalau ingat kelakuannya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Mantan istrinya tetap diam. Yang penting anaknya nggak kenapa-napa. Tapi anaknya udah gede loh, ya udah gede. Terus ngomongin masa depan. Yang lucunya di sini dia ngerawat enggak, berjuang dengan anak, bagaimana bagaimana apa ya, emosional si ibu eh, terhambat dalam bekerjanya. Ya namanya ngurus anak gitu ya, anak remaja. Kesulitan-kesulitan itu tidak dialami si ayah, kok tiba-tiba datang ngomongin masa depan. Ya, masa depan dia aja sekarang entah gimana. Ini bukan tentang si ibu udah berhasil, udah sukses atau belum. Setidaknya hiduplah dengan normal. Meskipun sederhana, setidaknya jelas tujuan. Nah, coba berpikir, andai dulu si anak terlantar, si ibu sama-sama keras, si ibu egois. Egois karena masalah dengan suaminya, dengan mantan suami tidak kunjung selesai. Apakah si anak ini akan tumbuh? Apakah si anak ini punya masa depan? Si ayah tiba-tiba datang ngomongin masa depan. Dia bukan anak kecil yang dulu ditinggalkan dan tumbuh dengan sendirinya. Ini bukan tentang si ibu ikhlas atau tidak ikhlas.